Bab 53. Kehilangan Alina. Radit fokus pada perjalanan bisnisnya selama seminggu ini sehingga ia tidak menyadari ada masalah serius yang sedang Alina hadapi. Radit memang sempat beberapa kali gagal menghubungi Alina karena koneksi yang buruk. Setelah pertemuan Alina dengan bundanya tempo hari, setiap pagi Riana melihat mata Alina selalu bengkak seperti habis menangis meskipun gadis itu berusaha menyamarkannya dengan menggunakan kacamata anti radiasi. Alina juga terlihat murung seperti layaknya seorang gadis yang sedang patah hati. Ya, Alina memang sedang patah hati karena kasih tak sampai. Perjalanan cinta Alina memang terlalu berat dan Alina terlalu rapuh untuk bertahan dan akhirnya gadis itu pun menyerah. Alina terpaksa mengingkari janjinya kepada sang pujaan hati dengan hati yang terluka dan pastinya yang terluka bukan hanya Alina tapi Radit juga. Alina yang tidak sanggup menahan rasa sakit di dadanya akhirnya tumbang saat ia menjalani ujian praktik olahraga. Alina pingsan di hari terakhir ujian sekolah dan langsung diantarkan pulang ke rumahnya oleh pihak sekolah. Setelah kejadian itu Alina tidak pernah masuk sekolah lagi. Setiap hari Aula duduk sendirian dan pagi itu Riana tiba-tiba duduk di sebelah Aula, yaitu di tempat duduk Alina yang sudah beberapa hari ini kosong. "Si Alin masih sakit ya?" tanya Riana kepada Aula. "Gue gak tahu, nomor dia sudah lama gak aktif. Sepertinya pulang sekolah gue mau ke rumahnya takut dia kenapa-kenapa. Lu mau ikut?" tanya Aula. "Enggak, gue ada janji sama nyokap," jawab Riana sedikit tergagap. Sebetulnya Riana tidak ada janji apapun dengan bundanya. Riana malas saja jika harus ikut ke rumah Alina sepulang sekolah. "Oh ya udah, nanti gue kabari keadaan Alina sama lu," kata Aula dan Riana mengangguk. Beberapa hari sebelumnya, Tama menatap dalam wajah cantik putrinya yang sedang tidur lelap. Tama sedang berada di luar kota saat mendapat kabar jika Alina pingsan di sekolah. Hari itu juga Tama langsung pulang ke Jakarta karena mengkhawatirkan keadaan putri satu-satunya itu. Sekilas keadaan Alina tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahkan Alina menolak ketika Tama akan memanggil dokter pribadinya ke rumah. Namun Tama merasa jika putrinya sedang tidak baik-baik saja saat ia tiba-tiba merengek ingin tinggal di mansion mereka di Singapura. Dan Alina tidak mau menunggu sampai kelulusan. Alina ingin pergi secepatnya, benar-benar aneh. Setelah Tama mengiyakan barulah Alina berhenti merengek dan tidur pulas, padahal sebelumnya gadis itu selalu terlihat gelisah. Pada saat Alina tidur, Tama menyiapkan semua keperluan keberangkatan mereka besok sesuai keinginan Alina. Tama memang sama sekali tidak keberatan seandainya mereka menetap di sana karena bisnis Tama kebetulan berpusat di sana, makanya Tama memiliki sebuah mansion mewah di sana. Alina sering menginap di mansionnya itu saat liburan sekolah sebelum ia berpacaran dengan Radit. Keesokannya Tama dan Alina pun pergi. Sebelum berangkat ke bandara, Alina menghampiri satpam di rumahnya dan memerintahkan untuk tidak memberikan informasi apapun kepada orang yang menanyakan keberadaan dirinya dan papanya. "Jika ada yang bertanya cukup bilang kami pindah keluar kota," perintah Alina. Alina yakin jika Radit tidak akan tinggal diam dan pasti akan mencari keberadaannya. "Baik, Non," jawab Pak Satpam. Alina tidak ingin ada yang tahu keberadaannya termasuk Radit karena ia sudah terlanjur berjanji kepada Bunda Nilam untuk pergi dari kehidupan Radit. Alina ingin pergi dari semua orang yang sudah membencinya dan menganggapnya sebagai seorang perusak rumah tangga orang. Dengan kepergiannya ini, Alina berharap jika Radit akan kembali kepada anak dan istrinya. Alina tidak mau jika kelak anak Radit akan tumbuh tanpa kasih sayang yang utuh sama seperti dirinya. "Maafkan aku, Mas. Aku terpaksa ingkar janji sama kamu," lirih Alina saat masuk ke dalam mobilnya. Tiba di mansion mereka di Singapura, Alina menyusun semua barangnya di kamarnya yang luas dan mewah. "Apakah putri papa ini berniat akan melanjutkannya pendidikan di sini?" tanya Tama yang tiba-tiba masuk ke kamar Alina. "Iya," jawab Alina yakin. "Tumben. Kemarin papa tawarin kuliah di LAN menolak, katanya tidak mau jauh dari papa." Tama mencubit ujung hidung Alina dengan gemas. "Kalau kuliah di sini kan masih bisa tinggal sama papa," jawab Alina manja. "Baiklah, papa akan carikan sekolah bisnis yang bagus di sini," ujar Tama. "Alin sayang banget sama papa." Alina memeluk perut Tama dengan manja. "Apalagi papa, tapi tunggu, putri papa yang cantik ini tidak sedang patah hati kan?"
Tama tiba-tiba menatap dalam wajah cantik Alina karena matanya yang tajam berhasil menemukan kesedihan di wajah cantik Alina yang gagal Alina sembunyikan dari papanya. Tidak. Bagaimana bisa patah hati kalau pacar saja tidak punya? Jawab Alina berdusta. Sekarang ini Alina memang tidak punya pacar setelah ia memutuskan pergi dari kehidupan Radit. Sebetulnya papa tidak percaya kalau kamu tidak punya pacar, kata Tama. Terserah papa saja mau percaya atau tidak juga, kata Alina. Ish, jangan ngambek dong, kata Tama dan Alina pun tersenyum. Alina memilih Singapura sebagai tempat ia bersembunyi untuk menghindar dari orang-orang yang membencinya dan juga orang yang sangat mencintainya yaitu Radit. Jika Alina masih tinggal di Jakarta, sudah pasti Radit tidak akan pernah mau melepaskannya dan kemungkinan mereka akan mengambil opsi yang kedua yaitu kawin lari. Jika sampai mereka nekat melakukannya, pastinya akan semakin melukai hati banyak orang terutama papa Alina. Mana tega Alina bahagia di atas penderitaan papanya yang selama ini hanya punya dirinya. Gimana keadaan Alina? Lu jadikan ke rumah Alina? Tanya Riana keesokannya. Riana bertanya bukan karena peduli pada keadaan Alina, tapi karena ia penasaran saja apa yang terjadi dengan Alina sampai tidak masuk sekolah selama berhari-hari. Si Alin gak ada di rumahnya. Satpam di rumahnya bilang keluarganya pindah keluar kota. Aneh sekali anak itu tiba-tiba pindah gak bilang-bilang padahal kelulusan saja belum. Jawab Owl. Mungkin dia mau persiapan kuliah di luar kota, ujar Riana. Mungkin juga. Kalau orang kaya anaknya mau kuliah di luar kota, tidak usah repot ngekos tapi ortunya ikut pindah untuk menemani. Jawab Owl sambil tersenyum. Jawab Riana. Beberapa hari kemudian Radit yang baru pulang dari perjalanan bisnisnya mendatangi sekolah Alina karena pria tampan itu sudah berhari-hari kehilangan kabar tentang Alina. Saya Aang, kamu di mana sekarang? Radit menatap layar HP-nya dengan putus asa. Sudah 4 hari ia kehilangan kabar dari Alina dan baru saja ia diberitahu Owl jika Alina dan keluarganya pindah keluar kota. Jika pindah keluar kota sekalipun seharusnya Alina mengabari Radit dan jangan membuat kekasih hatinya itu gelisah seperti ini. Dalam keadaan kacau Radit pun pergi dari sekolah Alina. Riana yang akan pulang sempat melihat mobil Radit pergi dari parkiran sekolahnya. Pasti Mas Radit datang ke sini buat nyariin Alina. Gumam Riana pelan sambil masuk ke dalam mobilnya. Dari sekolah Alina Radit mendatangi rumah Alina, namun ia tidak mendapatkan informasi apapun kecuali Alina dan ayahnya pindah keluar kota. Satpam di rumah Alina tidak mengatakannya dengan jelas ke kota mana Alina pindahnya. Sayang, jangan bilang kamu menyerah dan pergi dari Mas Radit, kata Radit dengan mata berkaca-kaca. Dari rumah Alina Radit pulang ke apartemen Dirga. Dirga yang baru pulang ngantor tentu saja kaget ketika melihat Radit datang dengan penampilan yang kusut. Kenapa lu? Kusut amat, tanya Dirga. Sudah beberapa hari gue kehilangan kabar tentang Alina. Gue cari ke sekolah tidak ada dan gue datangin ke rumahnya, kata satpam di rumahnya Alina dan papanya pindah keluar kota. Jawab Radit lesu. Serius lu? Tanya Dirga. Apa kalian bertengkar? Tanya Dena. Tidak, gue memang baru pulang dari Lane. Tapi kami baik-baik saja dan 2 hari terakhir gue sama Alina lost kontak. Jawab Radit. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan kehamilan Angel? Tanya Dena. Bisa jadi ada hubungannya dengan kehamilan Angel. Dirga juga satu pemikiran dengan Dena. Kalau masalah itu gue sama Alina sudah pernah bahas dan dia gak keberatan menunggu. Jawab Radit. Tapi bisa saja kan Alina berubah pikiran, ujar Dirga dan Radit pun langsung terduduk lemas. Alina itu perasaannya halus apalagi menyangkut anak. Lu tahu sendiri bagaimana cara dia memperlakukan Katie yang sedang hamil. Gue saja yang sudah dewasa gak kepikiran untuk melarang Katie minum minuman bersoda di saat hamil. Tapi Alina meskipun masih remaja dia sudah sangat protektif menjaga kehamilan Katie. Kata Dena. Kamu benar, sayang, kata Dirga. Radit terpekur sambil menjambak rambutnya. Mungkin saat ini Alina butuh sendiri dulu. Gue yakin dia pasti akan menghubungi lu lagi. Dirga memeluk bahu Radit. Gue harap juga begitu, jawab Radit lirih. Sekarang masalah sama Angel bagaimana? Tanya Dena. Gue udah konsultasi sama dokter dan gue akan lakukan tes DNA bulan depan saat usia kandungan Angel 5 bulan, jawab Radit. Sebentar lagi ternyata. Gue pikir harus nunggu sampai Angel melahirkan, kata Dirga.
Tapi masalahnya sekarang adalah Radit tidak tahu Alina pergi kemana. Padahal Alina sudah berjanji akan sabar menunggu sampai Radit bisa membuktikan jika bayi dalam kandungan Angel adakah bukan darah daging Radit. Radit sama sekali tidak tahu jika diam-diam bundanya menemui Alina dan meminta Alina untuk meninggalkan Radit. Seandainya Radit tahu kejadian yang sebenarnya, pasti Radit akan murka kepada Bunda Nilam dan Riana. Lu jangan khawatir, bro, gue sama Jeff tidak akan tinggal diam. Kita akan bantu cari si bocil sampai ketemu, kata Dirga. Jeff yang dihubungi oleh Dirga dan diberitahu tentang Alina yang hilang kabar langsung datang ke apartemen Dirga. Alina sudah gue anggap sebagai adik gue, dan gue akan bantu cari dia semampu gue, kata Jeff. Tiba-tiba bayangan Alina yang selalu ngambek jika iya dan keterain meledeknya melintas membuat mata Jeff berkaca-kaca. Ia saja begitu sedih kehilangan Alina, apalagi Radit. Jeff menatap iba ke arah Radit yang terlihat sangat berantakan. Sudah hampir 1 minggu Alina tidak masuk sekolah dan teman sebangkunya bilang kalau Alina dan papanya pindah keluar kota. Riana melapor kepada bundanya sepulang sekolah. Baguslah, ternyata anak itu benar-benar menepati janjinya, jawab Bunda Nilam. Tadi aku lihat Mas Radit datang ke sekolah. Sepertinya dia mencari Alina, dan aku lihat penampilan Mas Radit sangat berantakan. Aku jadi kasihan melihat Mas Radit seperti itu, lirih Riana. Radit adakah pria metropolis yang sangat menjaga penampilan? Tapi baru ditinggalkan oleh Alina selama beberapa hari saja sudah membuat Radit menjadi berantakan seperti itu, dan Riana sangat renyuh melihatnya. Semua butuh proses. Bunda yakin jika lama-lama juga Radit akan lupa pada Alina dan akan kembali kepada kita semua, ujar Bunda Nilam. Semoga saja, jawab Riana, walaupun Riana sendiri tidak terlalu yakin. Bab 54. Pulanglah. Setelah Alina pergi, keadaan Radit menjadi semakin kacau saja. Radit terus mencari keberadaan Alina, termasuk pergi ke Kuningan ke rumah Mama Alina, namun ternyata mereka tidak tahu Alina dan papanya pindah kemana. Bahkan Mama Alina sudah lama putus komunikasi karena nomor Alina tidak dapat dihubungi, yang sebenarnya itu juga karena Alina menuruti perintah Radit. Selain menyuruh orang untuk mencari keberadaan Alina, Radit juga menanyai Ferdi yang kebetulan kenal dengan Tama. Namun sayang, ternyata Ferdi tidak mengetahui Tama secara pribadi karena Tama adalah salah satu pengusaha yang sangat tertutup untuk urusan pribadinya. Radit dapat dengan mudah mencari tahu tentang gurita bisnis Papa Alina, tapi untuk urusan pribadinya Radit tidak berhasil mengetahuinya. Kehidupan pribadi Tama tertutup sangat rapat. Selain itu, Tama juga memiliki mobilitas yang sangat tinggi sehingga sering berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Buktinya saat tinggal di Jakarta pun Tama jarang berada di rumah dan sering meninggalkan Alina, sehingga Alina menjadi betah di rumah Radit karena di sana ia dapat merasakan kehangatan sebuah keluarga yang utuh, dan akhirnya Alina pun terjebak cinta terlarang dengan kakak sahabatnya itu. Menghilangnya Alina membuat fokus Radit hanya tertuju pada satu titik, yaitu mencari keberadaan Alina dan tidak peduli sama sekali kepada Angel yang konon sedang mengandung anak Radit. Ternyata perkiraan Bunda Nilam jika Radit akan kembali kepada pelukan keluarganya setelah menyuruh Alina menyingkir ternyata salah besar. Radit malah semakin jauh dan semakin tidak terjangkau olehnya, sehingga membuat Bunda Nilam menjadi semakin sedih. Apalagi ketika melihat perut Angel yang semakin hari semakin besar saja. Ternyata pengaruh Alina telah membuat badai yang maha dahsyat di keluarga Endra. Sudah 2 hari Angel pulang ke Jogja karena papanya sakit. Bunda Nilam yang kasihan melihat Angel pulang sendirian berniat mengantarkan menantunya yang sedang hamil itu, tapi Angel malah menolak. Sebetulnya Bunda Nilam juga tidak terlalu berniat mengantarkan Angel setelah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari besannya saat Angel dirawat di rumah sakit. Sudah hampir 1 bulan Bunda tidak bertemu dengan Radit. Bagaimana kabarnya anak itu sekarang? Kata Bunda Nilam lirih. Saat itu mereka sedang berkumpul di ruang tengah sambil menonton berita gosip di TV. Paling juga Mas Radit sedang sibuk nyariin si Alin, jawab Risna. Di sana hanya Riana yang tampak fokus menonton berita gosip seputar selebritis. Beberapa waktu yang lalu ayah sempat datang ke kantor Radit, tapi anak itu tetap keras kepala dan tidak mau mendengar nasihat dari ayah. Otak Radit sudah diracuni oleh Alina, jawab ayah rendah. Setelah Bunda menyuruh Alina pergi meninggalkan Radit, Bunda pikir Radit akan sadar dan mau kembali ke rumah. Tapi ternyata Bunda salah, kata Bunda Nilam. Apa yang Bunda bilang barusan? Bunda menyuruh Alina pergi meninggalkan Radit.
Tanya ayah Rendra dengan wajah kaget. Iya, Bunda menemui Alina dan memohon agar gadis itu pergi dari kehidupan Radit dan ternyata Alina bersedia. Ternyata masih ada sisi baiknya juga itu anak, kata Bunda Nilam. Ayah Rendra membuang nafasnya ke udara. Semua masalah yang menimpa keluarganya bermuara pada Alina. Meskipun gadis itu sudah pergi sekalipun, namun pengaruhnya masih terasa sangat kuat pada diri Radit. Di saat ayah Rendra dan Bunda Nilam sedang pusing memikirkan tentang Radit yang tidak mau pulang juga, Riana malah membesarkan suara volume TV membuat ayah Rendra dan Bunda Nilam menjadi jengkel. Kamu itu bisa tidak? Kalimat Bunda Nilam menggantung di udara saat Riana menunjukkan layar TV yang sedang menampilkan berita terkini. Model pria dewasa berinisial J ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan pada Sabtu malam di sebuah apartemen terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Model berinisial J itu ditangkap bersama kekasihnya yang merupakan seorang model wanita dewasa yang sedang hamil yang berinisial A. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 5 gram sabu dan seperangkat alat hisap yang disembunyikan di bawah kolong tempat tidur. Astaga, itu kan Mbak Angel dan Joe, seru Riana sambil menutup mulutnya saat di layar TV tampak polisi sedang menggiring kedua model itu ke dalam mobil. Meskipun kepala mereka ditutupi oleh sweater hoodie, tapi Riana dapat mengenali keduanya. Ya Tuhan. Tubuh Bunda Nilam bergetar hebat saat ia juga menangkap dengan jelas jika sosok wanita hamil itu ternyata benar Angel menantunya, dan tidak lama kemudian Bunda Nilam pun terjatuh tidak sadarkan diri. Ayah Rendra dan Riana berusaha memindahkan tubuh Bunda Nilam ke sofa dan mereka pun melakukan pertolongan pertama. Bunda, bangun! Riana mengoleskan alkohol di hidung bundanya dan tidak lama kemudian Bunda Nilam pun siuman. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang menimpa keluarga hamba? Lirih Bunda Nilam sambil terisak. Riana memeluk bundanya dan ikut menangis. Sementara ayah Rendra berusaha menghubungi nomor Radit namun tidak diangkat. Sejak Radit ia usir, ayah Rendra belum pernah sekalipun berhasil menghubungi putranya itu. Apakah ini alasan kamu ingin bercerai dan tidak mau mengakui anak itu? Gumam ayah Rendra. Semua yang terjadi benar-benar membuat syak dan pria parubaya itu tidak dapat berkata sepatah kata pun dan hanya membisu di sudut ruangan sambil menatap Riana yang menangis sambil memeluk Bunda Nilam. Berita menghebohkan itu menyebar dengan cepat di seluruh stasiun TV. Berita itu juga akhirnya sampai dengan cepat ke telinga Radit, Dirga, dan Jeff. Mereka yang baru pulang setelah melakukan pencarian terhadap si bocil benar-benar speechless mendengar berita itu. Gila, ternyata si Angel diam-diam main gila sama teman modelnya. Bangke tuh anak maling, teriak maling. Umpat Dena. Kalau sudah begini pasti orang tua lu gak akan melarang lu cerain si Angel, kata Katie kepada Radit sambil menikmati salad buah buatan Dena. Keberuntungan sedang berpihak sama lu. Bro, lu gak usah susah-susah tes DNA segala buat nendang si Angel, kata Jeff. Tapi semua juga percuma, Alina sudah pergi, kata Radit lirih. Ada keputusasaan dalam nada bicara pria tampan itu. Jangan pesimis gitu dong, siapa tahu si bocil lihat berita di TV dan dia mau kembali, kata Dirga sambil memeluk bahu Radit. Semoga saja, jawab Radit sambil tersenyum getir. Iya, aku juga yakin Alina pasti akan balik, kata Dena. Radit sama sekali tidak terpengaruh oleh berita penangkapan itu, karena yang ada di kepalanya hanyalah Alina, dan Alina. Setelah dilakukan pemeriksaan keesokannya, Angel dibebaskan karena ia tidak terbukti menggunakan benda haram itu karena dari hasil tes urina ternyata hasilnya negatif. Sedangkan Joe terpaksa mendekam di kantor polisi karena dari hasil tes urina ternyata menunjukkan positif. Dari kantor polisi, Angel langsung dijemput oleh orang tuanya karena keluarga Radit tidak ada satupun yang datang. Selama di Jogja, Angel tidak berani keluar rumah karena ada banyak wartawan yang siap mengejarnya. Selama ini, Angel sama sekali tidak tahu jika Joe ternyata seorang pemakai narkoba. Angel benar-benar terpukul menerima semua kenyataan ini. Semua rencananya untuk menguasai Radit kembali dengan alasan kehamilannya hancur sudah. Bahkan mertuanya yang selama ini begitu perhatian pada kehamilannya tidak pernah sekalipun menghubunginya apalagi datang untuk menanyakan kabarnya. Keluarga Radit sekarang sudah benar-benar membuangnya. Semua karena kecerobohan Joe, dasar sialan. Dasar bodoh. Bisa-bisanya kamu melakukan ini. Kamu sudah mencoreng nama baik keluarga kita. Mau ditaruh di mana muka mama dan papa? Angel.
Angel semakin terpuruk karena sekarang mamanya juga ikut-ikutan memarahinya. Mama ini bukannya memberi support, malah ikutan memarahi aku. Angel membanting pintu kamar karena jengkel kepada mamanya yang terus mengomel. Padahal saat ini Angel sedang benar-benar butuh dukungan dari mereka. Di kamarnya Angel menangis sendirian. Semua yang sudah ia rancang hancur seketika dan sekarang sudah tidak ada harapan bagi Angel untuk mempertahankan pernikahannya dengan Radit. Dan Angel semakin putus asa saat keesokannya Radit datang ke Jogja. Kedatangan Radit itu bukan untuk memberi support kepada Angel, tapi untuk menjatuhkan talak kepadanya dan memberitahu jika proses perceraian mereka akan segera dilanjutkan. Kamu tidak bisa seenaknya begitu dong. Meskipun Angel selingkuh, tapi bisa saja bayi dalam kandungan Angel itu adalah anak kamu. Mama Angel berusaha membela putrinya. Silahkan tanyakan saja kepada Angel karena dia pasti tahu siapa ayah bayi dalam kandungannya. Jawab Radit. Setelah mengatakan itu Radit pun pamit. Di luar ia dihadang oleh puluhan wartawan pencari berita yang menanyakan tentang tujuan Radit datang ke sana. Radit buru-buru masuk ke dalam mobil dan tidak memberikan statement apapun. Yang terpenting baginya saat ini adalah fokus mencari Alina. Radit baru saja menghubungi orang suruhannya yang ia sebar di beberapa kota untuk mencari Alina. Namun sampai sejauh ini belum ada satupun kabar baik yang Radit terima. Tok, tok. Suara pintu ruangan kerjanya diketuk dan begitu Radit mengangkat kepalanya tampaklah Ayah Hendra masuk dan langsung duduk di seberang mejanya. Ayah minta maaf karena sudah tidak percaya sama kamu. Sekarang ayah mohon kamu pulanglah ke rumah. Kata pria itu lirih. Maaf. Ya. Radit tidak bisa. Radit sedang berusaha mencari kebahagiaan Radit sendiri. Tegas Radit. Ayah Hendra termangu. Tentu yang Radit maksud mencari kebahagiaannya adalah Alina. Ayah Hendra pulang karena tidak berhasil membujuk Radit untuk kembali ke rumah. Saat ini tidak ada yang dapat Ayah Hendra lakukan selain membiarkan Radit mengejar kebahagiaannya.